Ini langsung kita tanya ke Pak Kepala BKF. Silakan Pak Febrio merespon apa yang tadi juga sudah disampaikan. Baik, ini memang harus kita akui bahwa risiko yang sedang kita hadapi tahun ini dan juga sampai nanti 2023 adalah risiko yang tidak bisa kita underestimasi. Apa yang sudah kita lihat selama 2022 ini sudah membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian dengan cukup cepat dan cukup besar. Kita lihat misalnya waktu bulan Mei kita ke Banggar, ke DPR, itu adalah karena kita menghitung ulang bahwa tadinya asumsi minyak yang kita gunakan itu harganya $63 per barel, tidak lagi realistis. Jadi kita ubah menjadi $100 per barel. Pada saat itu kita datang ke DPR lalu membahas bersama dan di sana kita juga lihat ada tambahan penerimaan 420 triliun. Tetapi kita waktu itu yakin bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi gejolak adalah menjaga daya beli masyarakat. Makanya waktu bulan Mei kita putuskan tidak ada harga yang berubah. Akibatnya subsidi dan kompensasi energi naik 3 kali lipat. Dari 152 akhirnya totalnya menjadi 502 triliun waktu itu. Itu sangat besar. Dan kemudian 1,5 bulan berjalan, kita lihat lagi bahwa kita melaporkan laporan tengah semester ke DPR waktu itu, laporan semester tengah tahun. Waktu itu kita assess lagi bahwa ternyata penerimaannya bisa bertambah lagi, tetapi kemudian subsidi kompensasi energinya pun harus kita assess ulang. Harganya kemudian naik menjadi $105 per barel. Lalu kita hitung ternyata kemudian volumenya juga tidak turun, kenapa? Karena pemulihan ekonomi sedang terjadi. Masyarakat juga semakin mobile, menggunakan kendaraan. Akhirnya kita tahu bahwa kuota BBM-nya harus meningkat. Nah di sana kita estimasi bahwa nilai subsidi kompensasi energi akan mencapai 698 triliun. Itu sangat tinggi, kenapa? Itu mendekati 20% dari belanja kita 1 tahun. Dan setelah kita lihat bahwa ini sebenarnya mayoritas adalah tidak tepat sasaran, maka pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian, lalu menaikkan harga solar dan menaikkan harga pertalite, lalu kita berikan bantuan yang lebih tepat sasaran khususnya bagi 40% termiskin. Jadi inilah cara kerja pemerintah, contohnya di tahun 2022 bagaimana gejolak yang sedang terjadi di global. Pemerintah harus segera berkonsultasi dengan DPR dan bersama dengan DPR kita bergerak cepat untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang strategis dan cepat untuk menjaga daya beli masyarakat. Tetapi juga kita harus lihat apakah APBN-nya akan tetap sehat. Nah, dan juga khususnya kita lihat apakah belanja kita yang sampai 698 triliun itu untuk subsidi energi itu apakah memang dinikmati oleh orang yang berhak. Nah inilah kemudian formulasi kebijakan yang memang harus kita lakukan dengan cepat, tetapi kita pastikan bahwa dampaknya juga harus kita mitigasi. Contohnya kemarin kan kita assess inflasi akan naik jadi berapa, kita hitung tampaknya bisa mencapai 6,8%. Lalu siapa yang akan dirugikan terutama? Kita lihat 40% termiskin akan dirugikan paling banyak. Sehingga kita mendesain BLT lebih besar daripada biaya yang mereka incur, yang mereka akhirnya terbebani. Jadi kemarin kita hitung 8,1 triliun, kita kasih BLT-nya 12, sekian triliun untuk segera disiapkan supaya kemudian disalurkan, dan sudah disalurkan setengah kemarin karena dibagi dua kan, 300 ribu supaya kemudian masyarakat yang terkena dampak khususnya yang miskin dan rentan itu langsung terlindungi. Nah inilah cara kerja pemerintah yang harapannya akan terus bisa kita lanjutkan. Contohnya lagi adalah inflasi ini kan menjadi tantangan kita sekarang, harga di global terjadi dan dampaknya bagi kita yang langsung kita rasakan adalah harga komoditas, lalu harga yang harus dibayar oleh masyarakat. Lalu kita lihat inflasi itu sumbernya dari mana? Oh ternyata terutama adalah bahan kebutuhan pokok. Kita lihat di bulan Juli waktu itu harga cabai dan harga bawang tinggi sekali karena masalah supply. 1 bulan kemudian pemerintah berhasil menurunkan harga cabai, deflasi, menurunkan harga bawang, terjadi deflasi. Sehingga komponen makanan dalam inflasi tadinya naik 11, sekian persen, di bulan Agustus udah turun menjadi 8 sekian persen. Nah cara kerja seperti inilah yang harus cepat
terkoordinasi, dan tepat sasaran. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika kita menghadapi ketidakpastian yang kita tidak tahu tentunya akan seperti apa global, tetapi dari tanda-tanda yang kita lihat memang ketidakpastian itu masih tinggi dan kita harus siap. Nah, dalam konteks kita sekarang menghadapi tahun 2022 yang hampir habis ini, strategi ini akan terus kita perkuat, koordinasi pusat dan daerah harus terus kita perkuat. Dan belanja kita harus semakin efisien dan semakin tepat sasaran. Karena belanja kita yang sekitar 3 ribuan triliun ini sekarang, jangan sampai kita belanjakan terlalu boros untuk yang tidak perlu. Justru yang mana yang pasti akan melindungi daya beli masyarakat, khususnya yang miskin dan rentan, itu yang harus kita prioritaskan. Inilah prinsip-prinsip yang kita gunakan di pemerintah, dan mudah-mudahan ini tentunya dengan konsultasi terus dengan DPR dan juga masyarakat terus memberikan masukan, terutama juga dunia usaha yang kita harapkan bisa terus bergerak. Karena pemulihan ekonomi ini terjadi adalah gara-gara memang aktivitas ekonomi yang terus bergerak, dan sektor usaha lah yang menciptakan lapangan pekerjaan. Sektor usaha lah yang kemudian bisa dengan aktivitas ekonominya juga mengurangi kemiskinan. Dan ini tentunya tidak bisa enggak, pemerintah dengan sektor usaha akan terus harus sinergi ke depannya menghadapi ketidakpastian yang justru masih akan cukup tinggi ini. Ini dari pemerintah, bagaimana kemudian DPR mendorong, karena kalau kita bicara tadi mengenai belanja modal yang dibatasi kan tentu dengan seizin pengawasan dari DPR tentu ya. Bagaimana kemudian mengantisipasinya, termasuk juga upaya agar penyaluran PEN dan lain-lain juga masih tetap dalam kontrol dan pengawasan DPR? Iya, sebetulnya yang sangat concern kita adalah persiapan kita menghadapi 2023. Dengan kita belajar dari histori menyusun APBN kita di tahun 2022. Semua kita pertimbangkan waktu tahun 2021 yang kemungkinan akan terjadi uncertainty di 2022. Ternyata ada satu yang lolos, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Itu di luar daripada perkiraan kita ketika kita menyusun asumsi makro waktu itu. Tapi kemudian karena ada fleksibilitas, ada adjustment sehingga kita bisa menyesuaikan. Kita mendapatkan ada pros and cons-nya tentunya terhadap situasi global. Tetapi saya melihat bahwa yang lebih utama sekali sebetulnya yang harus diperhatikan adalah kemungkinan dampak resesi ini terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Ini yang kita lihat, di mana gateway-nya masuk ke masyarakat. Ini yang harus dilihat. Kalau dikatakan misalnya, belum kita bicara resesi, karena kita masih percaya omongan sejumlah menteri bulan yang lalu mengatakan bahwa ekonomi Indonesia ekonomi terbaik. Salah satu ekonomi terbaik yang sedang kita lihat di banyak negara. Dan kita masih pegang teguh itu. Walaupun hari ini misalnya salah satu menteri mengatakan badai akan datang. Tetapi saya optimis dan saya percaya karena para menteri keuangan, para gubernur bank sentral sejak bulan Juli. Mereka sudah berkumpul di New York merumuskan dan membicarakan tentang kemungkinan datangnya resesi, ancaman inflasi yang tinggi, dan kemungkinan masuknya pada rezim suku bunga tinggi, kemudian daya beli masyarakat dan seterusnya. Nah, tetapi yang kita syukuri di semester pertama tahun ini adalah solidnya antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal, sehingga bauran kebijakan mereka di semester pertama ini relatif betul-betul mampu menjadi agregator dalam mengatasi ketidakpastian berbagai macam variabel dan indikator yang terjadi dari pengaruh global. Nah, sehingga kami tetap concern pada dua hal. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap food security dan energy security. Karena dua ini yang sangat penting untuk kita memastikan. Kemarin kita udah melihat, udah terjadi kenaikan harga beras. Makanya kalau Dr. Peter mengatakan dampak terhadap kenaikan BBM itu tidak seperti yang diduga, ini besar dampaknya. Harga beras sudah naik. Itu per kemarin kita bisa lihat yang dirasakan masyarakat. Kenapa harga beras naik? Karena distribusi dari petani, pengolah, kemudian pengumpul, lalu kemudian masuk kota. Di kota mempengaruhi harga yang ada di masyarakat. Kita bisa lihat itu dan itu sangat besar. Tapi kita masih bersyukur karena pemerintah telah menggelontorkan BLT kepada masyarakat. Yang kedua yang harus menjadi perhatian kita adalah
ancaman 2023. Apa yang akan terjadi? Ada 2 resesi besar. Mbak Brigita, itu ada 2. Pertama, resesi ekonomi yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, resesi politik. Karena 2023 adalah tahun pemilu, di mana semua kontestasi politik nasional akan dimulai di 2023. Dan APBN kita juga akan menopang terhadap kontestasi pemilu itu. Sehingga kita perlu antisipasi segala kemungkinan supaya tidak terjadi social unrest di masyarakat. Karena itu perlu ada kepastian bagaimana transmisi kebijakan pemerintah terhadap food security dan energy security. Sehingga social security kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa ada jaminan. Kemudian berikutnya tantangan tahun depan, yaitu restru yang akan berakhir di Maret 2023. Dan itu nilainya sangat besar. Bagaimana dengan dunia usaha? Kesiapannya jika seandainya otoritas jasa keuangan tidak lagi melakukan perpanjangan terhadap kebijakan restru tersebut. Ini pasti harus ada kebijakan mitigasi dalam menghadapi hal tersebut. Dan tidak bisa kita menunggu bulan Maret. Harus disusun dari sekarang. Bauran kebijakan mikroprudensial dengan kesiapan kita untuk menghadapi segala kemungkinan yang muncul. Begitu Mbak Gita. Ini semakin menarik karena suku bunganya sudah naik. Nah, bagaimana kemudian kemungkinan untuk restrunya di tahun depan? Kita nanti tanya lebih jauh lagi kepada pengusaha. Tetapi kita jeda dulu, usai jeda kami akan kembali.